Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama saya hormati kepada Pak Dendra selaku dosen mata kuliah rekam kesehatan elektronis. Dan di sini saya akan presentasikan soal UTS rekam kesehatan elektronis, soal di bagian 3. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Fransani dengan NIM C2C023 142. Saya akan langsung untuk presentasikan hasil kerja, diagram, dan lain sebagainya. Nah, ini topik diagram mini blueprint implementasi rekam kesehatan elektronis pada fasilitas kesehatan. Nah, di sini saya kasih pendahuluan untuk tentang ini adalah yang pertama nama. Nama klinik adalah klinik sejahtera fiktif. Kemudian jenis Vaskes, klinik Pratama. Jumlah pasien yang melayani di dalam klinik tersebut rata-rata 60 pasien per hari. Itu jumlah hanya dalam waktu sehari saja, hitungan sehari. Tidak dengan 2 hari atau 1 minggu, 1 bulan, itu lebih daripada itu. Kemudian jumlah petugas ada 2 dokter umum, 3 perawat, 2 admin, 1 farmasi, dan 1 kasir. Itu di klinik fiktif. Kemudian unit layanan, pendaftaran, poli umum, farmasi, dan kasir. Kemudian kondisi saat ini masih menggunakan kertas sepenuhnya. File menumpuk, sering terjadi antrian panjang karena pencarian berkas lama pencarian berkas lama. Oke, next. Nah, kemudian ini diagram atau hasil analisis saya. Saya buat diagram workflow dan diagram flow chart. Jadi sebelum RKR, ini seperti ini diagram saya buat seperti ini. Saya menganalisis bagaimana kebijakan klinik tersebut. Jadi pertama itu pasien akan datang, kemudian pendaftaran manual, itu masih berbasis manual. Kemudian cek berkas fisik secara fisik. Kemudian alur yang masuk pada tidak ditemukan dan ditemukan. Buat berkas baru seperti ini. Nah, itu diagram yang saya buat. Diagram ini. Jadi diagram ini menggambarkan proses pelayanan secara manual di klinik atau fasilitas kesehatan. Proses dimulai saat pasien datang dan melakukan pendaftaran manual. Kemudian petugas mencari berkas fisik pasien. Jika berkas ditemukan, maka pasien langsung menunggu di ruang tunggu. Sedangkan jika tidak ditemukan, maka dibuat berkas baru terlebih dahulu. Setelah itu pasien menjalani pemeriksaan dokter. Kemudian dokter memberikan resep dalam bentuk kertas. Selanjutnya pasien melakukan pembayaran di bagian kasir. Lalu menuju farmasi untuk mengambil obat. Dan setelah seluruh proses selesai, pasien diperbolehkan pulang. Diagram ini menunjukkan bahwa seluruh alur pelayanan menggunakan sistem manual berbasis dokumen atau fisik. Nah, seperti itu. Itu diagram ini berbasis manual. Kemudian, desain usulan RKE, rancangan sistem akan berbasis cloud, web atau berbasis elektronik supaya mudah diakses. Kemudian ada modul pendaftaran, itu ada input data pasien, generate nomor, kemudian otomatis di print antrian tiket, itu secara elektronik. Kemudian ada modul pemeriksaan, kemudian ada modul farmasi, kemudian ada modul kasir, kemudian ada modul laporan.
Jadi hak akses hanya admin untuk pendaftaran dan laporan. Kemudian dokter akses MR dan diagnosis saja. Kemudian farmasi akses resep dan stok obat. Kemudian kasir akses pembayaran. Itu berbasis sistem atau berbasis elektronik yang sudah dibuat nanti. Selanjutnya, nah ini diagram yang saya buat untuk berbasis digital. Diagram ini berbasis digital yang saya buat. Diagram ini menggambarkan sistem pelayanan pasien berbasis rekam kesehatan elektronik yang sudah didigitalisasi. Proses dimulai ketika pasien datang dan melakukan pendaftaran digital. Kemudian sistem secara otomatis mencari data pasien pada dataset server. Jika data pasien sudah ada, maka data akan langsung dimuat secara otomatis. Itu karena berbasis sistem. Sedangkan jika pasien baru maka petugas melakukan input data baru terlebih dahulu. Setelah itu dokter melakukan pemeriksaan dan menginput diagnosis serta resep secara digital dalam sistem. Nah, resep digital kemudian langsung diterima oleh bagian farmasi tanpa menggunakan kertas. Sementara proses pemberian di kasir dilakukan secara otomatis melalui sistem. Setelah seluruh pelayanan selesai, pasien dapat pulang. Jadi diagram ini menunjukkan bahwa penggunaan dalam klinik tersebut membuat pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, dan mengurangi penggunaan dokumen fisik. Sehingga bagaimana cara sistem ini dibangun untuk agar membuat proses mulai dari dokter, petugas, kemudian bahkan sampai pasien yang datang itu tidak rumit untuk mencari-cari data segala macam, agar proses itu bisa berjalan cepat. Jadi tujuan daripada saya buat diagram ini seperti demikian. Kemudian yang bagian keempat, standar data dan keamanan. Nah, data identitas pasien. Kemudian sesuai dengan cara inputnya itu akan NIK, nama lengkap sesuai dengan KTP. Kemudian alamat, nomor telepon dan segala macam. Kemudian diagnosis menggunakan kode seperti yang sudah disusun dalam berbasis sistem. Kemudian ada obat sesuai dengan pemeriksaan dokter yang kasih. Kemudian ada laboratorium, nama pemeriksaan, hasil, kemudian nilai rujukan dan lain sebagainya. Kemudian ada pengguna sistem itu lor, admin, dokter, farmasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada risiko privat dan keamanan. Jadi itu risiko privat dan keamanan bisa baca seperti ini bagian ini. Nah, kemudian selanjutnya, ini keterkaitan dengan AI atau data mining kesehatan. Jadi data mining kesehatan ini dia akan menganalisis atau berbasis AI untuk mengetahui data-data pasien maupun segala macam itu dan penyakit-penyakit yang ada pada pasien tersebut. Kemudian data dari RKA, data diagnosis, kemudian potensi analisis adalah tren penyakit bulanan. Itu potensi analisis itu dia akan menunjukkan melalui sistem dan dia akan melahirkan suatu petunjuk untuk dia itu harus penyakit itu dalam jangka waktu yang sebulan ataupun setahun itu dia akan menunjukkan dari situ. Kemudian ada metode informatika AI, itu statistik atau clustering. Kemudian manfaat mengetahui penyakit dominan, misal BPD untuk obat. Kemudian data kunjungan, prediksi loncatan pasien, itu keterkaitan dengan AI atau data mining kesehatan. Nah, 6 ini analisis dan keputusan. Itu kesiapan face case, kemudian modul
paling prioritas, kemudian resiko terbesar, strategi implementasi, ide penelitian atau tugas akhir, dan lain sebagainya. Itu bisa baca sendiri. Nah, untuk presentasinya seperti demikian dan saya akan tunjukkan hasil eh, ini adalah hasil. Saya buat diagram untuk secara apa sistem manual. Jadi berbasis codingan saya buatnya. Jadi tidak berbasis manual. Ini berbasis sistem atau codingan. Saya buat. Ini manual punya, kemudian yang ini digital punya. Pendaftaran digital. Jadi ini diagram untuk pendaftaran digital punya. Itu itu apa diagram yang saya buat. Kemudian ada Microsoft Word. Ini laporan yang saya buat. Nah, ini jawabannya. Oh ya, ini bagian nomor 3. Yang tadi saya presentasikan dah seperti ini. Ya, kemudian ya PowerPoint seperti ini. Nanti saya akan upload di itu. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.